Sejenak kita akan dengarkan kata pengantar mewakili seluruh tamu undangan yang akan disampaikan oleh Saudara Ivan Gunawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertatap muka dengan Habib Umar, seorang pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah karunia berharga bagi kami hari ini. Momen berharga ini kami sambut dengan segenap cinta dan rasa bahagia, dengan harapan setiap detik akan menjadi saksi bahwa kami ini rindu. Rindu akan bimbingan dan rindu akan nasihat yang bisa menuntun kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sahabat, setiap panitia telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu terbaiknya semata-mata demi pertemuan yang bermakna ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir sebagai musafir yang kehausan di tengah padang kehidupan. Di balik gemerlap dunia, limpahan harta, dan segudang kenyamanan yang mengelilingi yang sering kali jiwa ini merasa hampa. Terkadang di tengah keramaian, kami kerap merasa sendiri, dan di dalam kesendirian kami sering kehilangan arah. Kami hanya bisa bertanya dalam diam, apakah sebenarnya yang kami cari? Habib, hari ini kami datang dengan hati yang letih, tapi kami ingin pulih. Dengan hati yang lemah, namun penuh harap. Maka bimbinglah kami, Habib, dan tuntunlah hati kami yang kosong. Tuntunlah hati kami yang kosong, agar kami bisa mengenal cinta yang sejati, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, semoga air mata yang turun ini menjadi air mata yang tidak pernah kami lupakan di dalam hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Gunawan, yang kita tahu semula siapa itu Gunawan, dekat dengan Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Hatinya bergetar, nangis, terseduh-seduh. Saya bilang itu wajar, ya, bukan karena Ivan Gunawan seorang apa, bukan, karena beliau kedatangan atau dekat dengan seorang, bukan anak zuriyah Nabi, tapi yang Allah limpahkan. Kalau lampu itu wattnya begitu besar, ibaratnya kalian itu seorang lampu yang kecil dekat watt yang besar itu, kalian itu akan tersambung atau terasa namanya getaran yang sangat besar dari watt itu. Watt itu frekuensi atau saya bilangnya kekuatan yang di luar nalar kita. Maka kalau kita seorang tasawuf, seorang yang mengaku beraliran Junaidi al-Baghdadi, beraliran al-Ghazali atau apapun, kita harus meyakini ada kespesialan, keutamaan orang di hadapan Allah. Salah satunya adalah Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Jangankan Ivan Gunawan, orang santri pun dekat Habib Umar dayanya kalah bahasanya. Dia tuh punya jamaah banyak ribuan, tapi kalau dekat Habib Umar ribuan santrinya tuh nggak ada apa-apanya ketika dekat Habib Umar. Maksudnya apa? Dayanya kalah wattnya. Kita semua mau Habib yang tinggi besar, kalau dekat Habib Umar kalah dayanya. Mungkin itu adalah bentuk daripada kemuliaan yang Allah titipkan kepada Sayyidi Habib Umar bin Hafid. Magnetnya begitu luar biasa. Nah, sebaliknya kita bukan mau banding-bandingin, cuman ini kita komedi aja. Kalau seandainya Ivan Gunawan ada di dekat iman, mungkin yang ada bukan nangis, pengen ngegampar, digampar aja imannya, ya. Jadi lampu 15 watt dan 30 watt beda, ya, 100 watt beda. Makomnya Sayyidil Habib Umar itu wattnya udah beda. Ya.
ada di depan beliau itu kita sudah terang, kalah terang. Apalagi kalau bandingannya dengan Rasulullah SAW lebih terang lagi. Dari mana asal kata itu? Oke, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nur. Sesungguhnya innallaha khalaqa qabla sebelum Allah menciptakan apa-apa, nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nur. Allah menciptakan nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahayanya Allah. Jadi jangan salah, orang itu dititipkan cahaya. Nanti apa dalilnya bahwasanya cahaya itu dititipkan ada? Min sulbina Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Cahaya itu dititipkan di sulbinya Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dari Nabi Muhammad akan dititipkan kepada para wali-walinya, zuriyah Nabi Muhammad yang suci. Dalam arti zuriyah Nabi Muhammad yang makomnya wali. Saya nggak bilang zuriyah suci secara itu karena nanti takut Syiah ya, takut seperti Syiah. Tapi zuriyah Nabi Muhammad SAW yang Allah spesialkan. Semisal Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan anugerah yang besar ke negeri Indonesia ini yang sedang dijerat fitnah banyak. Ada seorang dari pesisir utara Banten ya, dia membuat tesis ceritanya ya. Kitabnya disebar-sebarkan dengan uang wakaf ya. Kitabnya isinya jiplakan semua. Tidak ada penemuan baru sebenarnya ya. Dan isinya kitabnya adalah menyakiti daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wa Nasrul Barokah. Tidak ada namanya kitabnya itu membawa keteduhan, ketenangan batin. Yang ada perpecahan, keraguan, ghailil adab. Jadi saya bilang ini adalah tesis iblis dawuh Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Beliau bilang itu dawuh Abuya Panjalu, wah Imanuddin berotak sinting. Siapa yang bilang? Bukan saya. Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar Panjalu Sukabumi. Buka kitabnya, buka bukunya tentang mukadimahnya Nasab yang Rabitu Ala Wudhu. Baca banyak lagi. Udah jelas ulama-ulama mencela ini orang. Masih ada orang yang percaya ini adalah titisan Nusantara, ini adalah bahwasanya wali Allah yang Allah turunkan untuk menjadi mujadid. Bukan mujadid itu, buktinya ini adalah semua kehendak Allah. Dibukanya nasab aib, habaib, kepalsuan habaib. Ini adalah kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Kehendak Allah yang kita harus tahu, ada seorang yang zalim macam Imaduddin. Kehendak Allah yang Allah berikan ilmunya, ya Allah, ada seorang yang dicontohkan seorang yang zalim jauh dari Allah. Siapa namanya? Imaduddin. Jadi kalau saya rajulun itu dia berani berpendapat, berani bermusyawarah, kita punya pendapat, itulah laki-laki. Pendapat saya Imaduddin tidak bagus. Setengah-setengah. Udah orang baik orang baik apa? Kalau orang baik itu dia itu senang bermusyawarah, dia itu kelihatan kesolehannya, kesolehan sosialnya, kesolehan hatinya itu kita udah terasa, bergetar kita tuh kalau dapat orang soleh. Lihat-lihat, ikut-ikut podcast, ikut-ikut sana sini, ikut Zulkarnain. Orang-orang yang aneh-aneh ya. Atau syukur-syukur kok oke lah nggak deket habaib, deket ke channel-channel yang semisalan Ustadz Kiai. Siapa contoh Kiai yang berkiai? Siapa contohnya? Contoh yang besar-besar, Kiai Haji Abdul Somad ya, Kiai Haji Hadi Hidayat ya, atau Buya Yahya ya, atau apa yang rada-rada beda, bukan pengikut habaib. Contoh siapa ya? Yang biasa aja. Ini siapa ya? Saya lupa. Nggak ada lah ya. Jadi mudah-mudahan ya, saya jauh. Waduh, merasa berat dekat sama ulama model Habib Umar Hafiz. Dari jauh aja udah senang melihatnya mondar mandir di beranda Habib Umar ya, teriring doa dan salam saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak sampai berhenti dari sini. Sayyidil Habib Umar Hafiz panjang umur, berkah barokah, dan insyaallah tahun depan bisa balik lagi ke negeri kita tercinta Indonesia. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.